Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Maulana Adiputra dengan NPM 2020445050 dari kelas R7G. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Pengoptimalan Kapasitas Produksi menggunakan Theory of Constraint dan Dumbaugh-Verop pada PT Tiga Silisindo yang bertema sistem produksi. Di sini ada bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Sini latar belakang, menurut J. Mason dan W. Mateo, salah satu hal yang dapat menjadikan perusahaan terdepan adalah sistem produksi yang efisien dan efektif. Perusahaan yang memiliki sistem produksi yang efisien dan efektif apabila perusahaan tersebut mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal, sehingga dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Peranan perusahaan terhadap kinerja pengolahan produksi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sistem produksi, karena tidak ada sesuatu yang dapat diselesaikan tanpa manusia yang mengerjakan, yang ditunjang dengan peralatan mesin. Kurang efektifnya lini perusahaan mengakibatkan terjadinya bottleneck pada stasiun kerja. Untuk mencapai efisiensi kerja, maka proses bottleneck harus diminimalkan. PT Tiga Silisindo merupakan perusahaan produsen terkemuka terintegrasi untuk isolasi glam packing, mechanical seal, logam selang, dan pabrik ekspansi produk. Dalam produksinya, PT Tiga Silisindo mengalami sebuah masalah pada sistem produksinya, yaitu terdapat work center yang mengalami kendala atau bottleneck, sehingga terjadi penumpukan pada lintasan yang menyebabkan tidak optimalnya suatu produksi serta menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman yang telah disepakati sebelumnya. Kendala yang dihadapi PT Tiga Silisindo menyebabkan permasalahan yang cukup signifikan terhadap kapasitas produksi. Hal ini disebabkan karena bottleneck tidak ditangani dengan benar. Penelitian ini menggunakan metode Theory of Constraint atau TOC dan Dumbaugh-Verop yang digunakan sebagai pendekatan penyelesaian masalah untuk mengatasi stasiun kerja atau work center yang mengalami bottleneck. Pendekatan TOC dan Dumbaugh-Verop digunakan untuk mengidentifikasi resource produksi yang menjadi constraint dalam pemenuhan demand, permasalahan optimasi constraint untuk mencapai output maksimal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, dapat diidentifikasikan permasalahan pada PT Tiga Silisindo adalah perusahaan tidak mampu memenuhi jumlah pesanan yang datang karena adanya stasiun kerja yang mengalami bottleneck, sehingga terjadi penumpukan pada lintasan produksi yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam memenuhi demand. Lalu, agar penelitian awal tidak menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu data yang digunakan merupakan data dari periode November 2023 sampai Desember 2023. Yang kedua, data yang diolah hanya data produksi dari mechanical seal. Yang ketiga, penelitian ini menggunakan software Lindo. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana penanganan yang dapat dilakukan untuk mengatasi bottleneck pada produksi mechanical seal? Bagaimana perhitungan kebutuhan pada setiap stasiun kerja produksi menggunakan software Lindo? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mengetahui tindakan penanganan perbaikan pada work center atau stasiun kerja yang terjadi kendala bottleneck pada produksi mechanical seal. Tujuan penelitian yang kedua, mengetahui perhitungan kebutuhan pada setiap stasiun kerja produksi menggunakan software Lindo. Selanjutnya ada bab 2 tinjauan pustaka yang berisi kajian pustaka dan kerangka berpikir. Kajian pustaka menurut Rahmawati dan P. Kuryani tahun 2019, kapasitas didefinisikan sebagai jumlah output produk maksimum yang dapat dihasilkan suatu fasilitas produksi dalam suatu selang waktu tertentu. Dengan menerapkan manajemen kapasitas yang baik, maka perusahaan akan mampu memaksimalkan output yang ada. Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan kapasitas yang tersedia agar terhindar dari keterlambatan pengiriman produk ke konsumen.
Perencanaan dan pengendalian kapasitas produksi sejatinya sangat perlu dilakukan sebagai upaya perusahaan untuk meminimalisir terjadinya bottleneck pada suatu stasiun kerja yang akan berpengaruh pada target produksi yang ingin dicapai. Menurut Z.F. Hussalela tahun 2013, teori kendala atau TOC yang biasa disebut Theory of Constraint merupakan sebuah filosofi manajemen yang mula-mula dikembangkan oleh Eliyahu M. Goldratt dan dikenal dalam bukunya yang berjudul The Goal. Theory of Constraint dapat diartikan juga sebagai pendekatan manajemen yang berfokus pada eliminasi proses bottleneck yang dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan performa proses manufaktur. Menurut Zipperde dan Vernaer, metode TOC sangat bermanfaat untuk melakukan optimasi kapasitas produksi dengan menganalisa dan meminimalisir suatu stasiun kerja yang mengalami bottleneck yang menghambat jalannya produksi. Suatu kendala sistem membatasi performasi dari sistem itu, sehingga semua upaya ditunjukkan untuk memaksimumkan performasi dari kendala ini. Menurut Rieswin Rinda Suryadini Juliani tahun 2003, Room Buffer Up adalah teknik production control yang mengimplementasikan tahapan TOC, yaitu exploiting, subordinating, dan evaluating. Stasiun bottleneck disebut drum sebagai titik pengendali untuk menjamin stasiun upstream berproduksi sesuai dengan kebutuhan stasiun bottleneck, sehingga tidak menimbulkan inventory work in process atau WIP di lantai produksi. Selanjutnya ada kerangka berpikir, di mana identifikasi masalahnya. Kendala pada PT Trigrasili-Sindo adalah perusahaan tidak mampu memenuhi jumlah pesanan yang datang dikarenakan adanya stasiun kerja yang mengalami bottleneck, sehingga terjadi penumpukan pada lintasan produksi yang menyebabkan ketidakmampuannya dalam memenuhi demand. Selanjutnya data penelitian. Data penelitian yang digunakan adalah data dari periode November 2023 sampai Desember 2023. Yang kedua, data yang diolah hanya data dari produksi mechanical seal. Selanjutnya pengolahan data. Data yang diambil dari produksi mechanical seal. Penelitian ini menggunakan software Lindo. Dan yang terakhir, penelitian ini menggunakan metode Theory of Constraint dan Room Buffer Up. Analisis melakukan perbaikan pada work center atau stasiun kerja pada produksi mechanical seal di PT Trigrasili-Sindo dengan menggunakan metode Theory of Constraint dan Room Buffer Up, serta menghitung efisiensi pada setiap stasiun kerja produksi menggunakan software Lindo. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini diharapkan dapat mengatasi kendala bottleneck yang terjadi pada PT Trigrasili-Sindo serta mengetahui tindakan penanganan perbaikan pada work center atau stasiun kerja yang terjadi kendala bottleneck pada produksi mechanical seal dan mengetahui efisiensi pada setiap stasiun kerja produksi sehingga penumpukan pada lintasan produksi dapat diatasi. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian yang berisi waktu dan tempat penelitian, metode penelitian, jenis data, teknik analisis data, dan flowchart penelitian. Sini ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada PT Trigrasili-Sindo, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang manufaktur yang berada di Jalan Mayor Oking, Jaya Atmaja nomor 88 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan, dimulai dari tanggal 13 November 2023 sampai 12 Desember 2023. Di sini ada gancet waktu dan tempat penelitian yang telah dibahas dari video sebelumnya. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mendapatkan data yang berbentuk angka atau bilangan dengan melakukan observasi serta survei ke lapangan, dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai objek penelitian. Jenis data. Dalam
penelitian, metode pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan pengukuran secara langsung dari objek penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dalam bentuk file, dokumen, maupun data yang telah tersedia di perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis data. Dalam penelitian ini terdapat tahapan teknik analisis data, yaitu pendahuluan, pengambilan data, analisis pembahasan, dan kesimpulan. Langkah-langkah yang dilakukan pada penelitian ini yaitu studi lapangan, identifikasi masalah, studi pustaka, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, analisis hasil dan pembahasan, serta simpulan dan saran. Di sini selanjutnya ada flowchart penelitian. Dalam flowchart penelitian terdapat alur penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dari tahap mulai hingga selesai, di mana dari tahap mulai hingga selesai melalui proses-proses yang telah dibahas sebelumnya, di mana dimulai dari kajian pustaka dengan referensi 10 jurnal dan 1 skripsi dengan tema sistem produksi, serta melakukan penyelesaian permasalahan, serta pengumpulan data, pengolahan data, analisis, dan simpulan. Sekian penjelasan proposal untuk memenuhi tugas UTS saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.